وأحل الله فيه الطعام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah sholat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah yang dimuliakan Allah. Melalui mimbar ini kepada kita semuanya disampaikan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu kita takjil tadi malam, terasa sekali di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, kita harus berpisah dengan bulan Ramadan. Tentu kita berharap agar semua ibadah kita, sholat kita, puasa kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasanya kita semua merasa pagi hari ini kita berada di depan surga, dan sebentar lagi Allah mempersilahkan kita untuk memasukinya. Jiwa kita telah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam madrasah ruhiyah, di dalam sekolah yang terkait dengan jiwa kita, dan kita merasa semakin dan semakin dekat kepada Allah, semakin dan semakin dekat ke surga. Tapi tiba-tiba kita
diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kalian mengira kalian akan benar-benar masuk surga, padahal Allah belum menyaksikan kalian berjihad dan kalian konsisten, kalian bersabar menerima segala konsekuensi dari jihad kalian. Sekali lagi kita ditegur oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah surat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kalian mengira kalian benar-benar akan masuk surga, padahal penderitaan, kepedihan, kegoncangan hidup belum menimpa kalian sebagaimana menimpa orang-orang yang dahulu, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman setelah mengalami semuanya itu lalu mengadukan halnya kepada Allah, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu datang? Maka Allah kemudian berikan jawaban, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jalan ke surga sebutkan dalam dua ayat itu tidak bisa tidak. Puasa kita tidak cukup, sholat kita tidak cukup, haji kita tidak cukup, sedekah dan zakat kita tidak cukup. Karena justru Allah menegur bukan terkait dengan soal-soal itu tadi, tapi justru terkait dengan jihad. Dan tentu sekali lagi makna jihad adalah bersungguh-sungguh untuk i'la'u kalimatillah, untuk khidmatil ummah, untuk khidmatil sya'ab, untuk khidmatin nas jami'an fi kulli anha'i ardillah. Dan setiap jihad memiliki momen-momen, memiliki konteks-konteks yang bisa berbeda satu sama lain. Maka sekali lagi moga-moga ketika kita memilih sebuah organisasi, lalu organisasi itu kita jadikan wasilah untuk berjihad di jalan Allah, untuk i'la'u kalimatillah, i'la'u dinillah, untuk meninggikan, menjunjung tinggi agama Allah, menjunjung tinggi firman-firman Allah, sekaligus di khidmatil ummah, untuk berkhidmat pada umat, di khidmati sya'ab, untuk berkhidmat pada bangsa, bahkan untuk khidmatun nas jami'an fi kulli anha'i ardillah, itu berkhidmat untuk manusia, untuk kemanusiaan secara global itu. Moga-moga sekali lagi Allah terima sebagai bagian dari jihad kita. Dan tentu sekali lagi puasa yang diajarkan oleh Allah, dan hebatnya kemudian madrasah ruhiyah ini
sekolah yang terkait dengan jiwa kita itu diperintahkan oleh Allah setiap tahun 1 bulan penuh. Maka setiap kita selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, lalu kita di bulan Syawal tanggal 1 seperti ini kita sholat Aid, maka ada 2 kemungkinan. Kita telah lulus, dididik oleh Allah selama 1 bulan itu. Jiwa kita kuat, jiwa kita optimistik, jiwa kita kemudian selalu dan selalu dekat dengan Allah, selalu dan selalu mengurus hamba-hamba Allah, supaya hamba-hamba Allah juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh jadi kita belum lulus. Kita tentu sekali lagi berharap, andai kata sampai pada tahun 1445 ini kita belum lulus, padahal kita sudah hampir setiap tahun mengikuti sekali lagi madrasah yang diadakan oleh Allah itu. Andai kata sampai sekarang pun belum lulus, kita tetap berhusnudzon billah, kita berbaik sangka kepada Allah, dan kita berharap optimis kepada Allah. Moga-moga suatu hari nanti kita betul-betul lulus dalam ujian yang diadakan oleh Allah di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat 188 surat Al-Baqarah, ayat yang menempel dengan ayat-ayat yang terkait dengan ibadah puasa. 183, 184, 185, 186 dan 187. Maka Allah di ayat 188-nya Allah mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jangan kau makan, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, bahkan untuk supaya tidak kelihatan batil itu kau ajukan ke pengadilan dan lalu kau menang, padahal sesungguhnya itu tetap batil. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu tentang itu. Logikanya, bukankah puasa al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya dibolehkan? Al-aklu wasyurbu, makan dan minum, termasuk menyalurkan libido seksual suami istri, adalah hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang dibenarkan. Tapi 1 bulan penuh kita dididik oleh Allah untuk menahan diri dari beberapa hal yang justru asalnya dibolehkan seperti itu. Logikanya mestinya kita, dan ini menjadi salah satu tanda bahwa kita lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Madrasah Ar-Ruhiyah itu. Lalu kita dilarang oleh Allah makan harta di antara kita dengan cara yang batil. Bahkan lalu sesuatu yang batil kita bawa ke pengadilan supaya secara formalitas kemudian dibenarkan secara legal. Padahal sesungguhnya sekali lagi itu adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang batil. Tentu ini sekedar contoh saja mengenai harta benda, bisa mengenai pangkat, bisa mengenai kedudukan dan lain-lain sebagainya.
Maka kalau kita gagal dalam konteks ini, rasanya kita tidak pernah lulus dalam al-madrasah ar-ruhiyah, sekolah dalam konteks mendidik jiwa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Iman memiliki banyak fungsi, baik fungsi dalam konteks akidah, dalam konteks teologis, maupun fungsi dalam konteks amaliyah, dalam konteks teleologis. Iman mengajarkan kepada kita supaya kita mengelola jiwa kita, sehingga jiwa kita itu tenang, jiwa kita itu tentram, jiwa kita itu kemudian kita gantungkan kepada Allah. Maka insya Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah, jiwa kalian itu akan tenang. Gantungkan jiwa kita kepada Allah. Ini bekal yang sangat bagus dalam konteks kita menempuh perjalanan 11 bulan sampai nanti memasuki bulan puasa tahun 1446 nanti. Sesungguhnya baik buruknya hidup itu ditentukan oleh tenang dan tidak tenangnya jiwa kita. Tidak sekedar tenang, tetapi tenangnya itu digantungkan kepada Allah. Andai kata di rumah kita hari ini misalnya, atau di hari-hari yang lain, nggak ada secuil pun makanan, itu tidak akan menyebabkan kita lalu melakukan penyimpangan-penyimpangan, mengambil hak orang lain. Kenapa? Ya, ketika jiwa kita tenang. Bukankah dengan ketenangan itu, lalu ketika bersandar kepada Allah, lalu kita optimis Allah akan memberikan, Allah akan mencukupi kita, dan pemberian Allah, rizki Allah itu baru sangat terasa betul ketika kita memerlukan, dan lalu belum diberikan oleh Allah, tapi justru ketika di detik-detik terakhir itu kemudian diberikan Allah kepada kita. Maka inilah salah satu ajaran dari iman itu. Sekaligus juga ada optimisme. Ya ayyuhalladzina amanu, al-iman di situ memberikan dampak pada jiwa kita ketenangan, tapi sekaligus juga mengajarkan kita, mendorong kita untuk optimisme dalam hidup. Islam melarang pesimisme. Islam mengajarkan dalam kondisi apapun kita harus tetap optimis. Tahun 622, ketika Nabi mau hijrah, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib, 3 hari 3 malam beliau bersama Abu Bakar berada di Gua Thur. Orang-orang musyrik berusaha mencari beliau, dan mereka akhirnya menyimpulkan bahwa beliau ada di Gua Thur. Maka demikian banyak orang menuju Gua Thur dengan membawa persenjataan. Mereka bermaksud membunuh Nabi. Ketika itu Nabi ditemani oleh Abu Bakar, dan lalu Abu Bakar melihat
Di depan gua itu kaki-kaki orang-orang musyrik tadi tampak dari bawah. Maka ketika itulah Abu Bakar bersedih. Abu Bakar menangis, meneteskan air matanya. Lalu peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 40. "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ya. Ketika Nabi Muhammad berkata kepada temannya yang menyertainya yaitu Abu Bakar, "La tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah bersama kita. Di dalam tafsir At-Tabari, ungkapan ini lebih luas. Ada riwayat dari Nabi bahwa ketika itu Nabi mengatakan, "La tahzan fa innallaha ma'ana wallahu nasiruna wallahu nasiruna walay ya'lamal musyrikuna walay yasilu ilaina." Jangan bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Wallahu nasiruna, Allah adalah zat yang menolong kita. Sama sekali orang-orang musyrik itu tidak akan tahu, walay yasilu, dan sama sekali mereka itu tidak akan menjangkau kita. Inilah fungsi iman di dada Nabi dalam kondisi yang sangat gawat seperti itu. Bukan urusan tentang kelaparan, tapi urusan tentang hidup dan mati. Karena orang-orang yang datang itu membawa senjata, dan mereka itu sudah sangat dan sangat dekat dengan Nabi. Tapi lalu Nabi menegaskan, "La tahzan innallaha ma'ana wallahu nasiruna." Seperti yang kita sampaikan seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Puasa adalah al-imsak, puasa adalah al-kaffu, puasa adalah menahan diri, puasa adalah mencegah makanan dan minuman, lalu melakukan hubungan libido seksual tidak mengenai orang yang kemudian lagi puasa itu. Inilah al-imsak dan al-kaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kalau kita renungkan, agama ini adalah agama yang mengajarkan pada kita untuk menahan diri secara formal dengan puasa, tetapi secara lebih luas. Sungguhnya sekali lagi, kita hidup di bumi Allah ini, itu kita harus pandai-pandai, harus mampu, harus kuat menahan diri dari berbagai godaan-godaan. Nabi mengatakan, kalau engkau tidak malu, lakukan apa saja. Kalau engkau tidak malu, tegurlah semua kenikmatan-kenikmatan di bumi ini. Kalau engkau tidak malu, makan harta saudaramu itu dengan cara yang batil. Kalau engkau tidak malu, ajukan ke pengadilan supaya engkau menang. Maka sesungguhnya al-imsak al-kafur itu adalah ajaran penting dalam konteks Islam. Dan dalam menahan diri itu terdapat investasi. Hampir pasti ketika kita berbuka, ketika kita mulai dengan takjil, lalu kita sholat maghrib, lalu kita makan, maka nikmatnya itu berkali-kali. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan ketika berbuka dan ketika nanti bertemu dengan Allah. Inilah investasi itu. Investasi dalam jangka yang pendek, kita berhari raya, kita iftar, kita makan. Tapi kemudian investasi dalam konteks yang lebih luas, nanti kita bertemu dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La'allakum tattaqun. Begitu kata Allah.
agar supaya kalian terus menerus dalam keadaan bertakwa. Tattaqun fi'il mudhari, artinya bisa sekarang, bisa juga besok, tapi juga bisa sekarang dan besok. Maknanya ayat tadi adalah sekarang dan besok. Ada istimrar takwa, ada keberlanjutan dari takwa kita. Dan takwa itu adalah wiqayah, takwa itu adalah hati-hati. Optimisme tadi, jiwa yang tenang, optimisme tadi kita gantungkan kepada Allah, lalu kita berinvestasi dalam hidup. Dengan investasi itu kita bermaksud mendapatkan profit yang lebih besar ke depan. Dan sesudah itu kita kelola semuanya itu dengan penuh kehati-hatian. Ada wiqayah, ada takwa. Maka ini adalah manajemen tertinggi dalam konteks sekali lagi mengurus hidup. Kalau itu kita maksudkan untuk dunia, kita akan dapatkan dunia itu. Kalau itu kita maksudkan untuk akhirat, kita dapatkan akhirat itu. Dan kalau itu kita maksudkan untuk dunia dan akhirat, kita juga akan dapatkan itu semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah ketika hari ini kita beridul fitri, dan selama 1 bulan kita berpuasa. Itu juga ada pelajaran yang penting. Tidak mungkin orang berhari raya kalau itu tidak puasa. Kalau toh ada orang yang kemudian berhari raya dia tidak puasa, pasti itu nampak di depan, nampak di permukaan, tapi batinnya, jiwanya akan mengkhianati itu semuanya. Dan kita diajarkan untuk puasa itu tidak sekedar ajaran syariah, tapi ajaran untuk hidup kita, termasuk kita berjihad itu tadi, ya. Yang kemudian tidak saja terkait dengan lapar dan haus, bahkan kemudian kemungkinan juga terbunuh dan lain sebagainya. Dan jihad kita sekali lagi dalam konteks Indonesia itu mencerdaskan bangsa. Yang kedua, kemudian jihad kita dalam konteks Indonesia itu menjadikan orang-orang yang ada pada level-level di bawah itu kemudian terangkat lebih tinggi. Kita santuni, karena salah satu hikmah dari puasa itu al-ihsas di alamin fuqara, merasa ya, ada empati pada penderitaan orang-orang yang fakir. Maka ini sekali lagi juga menjadi bagian penting. Sekali lagi moga-moga Allah menolong kita. Akhirnya mari kita tutup khutbah ini dengan memohon kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ali taumatika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asyakirahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.